Assalamualaikum teman-teman semuanya, sobat coding dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan mencari nilai maksimal dan minimal dari beberapa nilai atau value yang sudah kita inputkan melalui inputan keyboard. Jadi kali ini tanpa menggunakan array dulu teman-teman. Tapi di video kali ini kita coba nih gimana nih caranya kita bisa mencari nilai maksimal, minimal dari beberapa value yang sudah kita inputkan melalui inputan keyboard. Oke, daripada kalian penasaran, langsung aja simak videonya sampai selesai. Ya, untuk langkah awal seperti biasa teman-teman, kita buat file baru di dev C++. Ya, kita buat untuk header kita atau struktur pemrograman C++ kita ya. Sini include-nya. Kita pakai iStream dulu ya. Lalu using. Oke, jangan lupa untuk method mainnya. Nah, di sini kita perlu apa ya teman-teman? Nilai maksimal, minimal. Nah, otomatis kan untuk maksimal dan minimal itu kita nggak cuma ada dua nilai ya teman-teman. Mungkin ada beberapa nilai, mungkin bisa kita tentukan ya. Di sini kita tentukan aja teman-teman lewat inputan keyboard. Jadi kita mau memberikan atau menginputkan nilai berapa gitu ya. Jadi kita buat variabel tipe datanya integer aja deh ya, int ya, integer. Semisal ada jumlah indeks. Lalu selanjutnya ada max ya, max gitu aja nilai maksimalnya. Terus selanjutnya ada minim lah ya, nilai minimum. Lalu apalagi ya, mungkin ini dulu teman-teman kita yang akan gunakan. Oh ya, nilainya ya, jadi kita perlu nilainya, jumlah indeks, lalu nanti nilai yang akan dimasukkan. Oke, jadi ini beberapa variabel yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya di sini kita harus menginputkan sebuah value yang akan kita masukkan ke dalam JML index ya. Jadi berapa indeks yang akan kita masukkan dan nanti kita cari nih nilai maksimal dan minimumnya. Oke, sekarang kita coutkan dulu, kita berikan prakata banyak data. Oke. Baru kita cin-kan terhadap apa? Variabel JML index. Kita save dulu ya teman-teman. Kita berikan nama max biasa. Oke. Karena nanti kita juga akan di next video ya teman-teman akan bahas tentang maksimal minimum itu menggunakan array teman-teman. Tapi kali ini belum ya. Kita pakai konsepnya dulu lah yang kita pelajari konsepnya. Oke. Kita save kalau sudah. Ya. Kita sudah cin-kan nih jumlah indeksnya. Baru kita berikan perulangan ya. Oke. Ingat ya struktur perulangan. Kita pakai for. Ya, lalu di sini kita berikan variabel pemula ya, dia adalah integer. Saya pakai variabel a. Dia dimulai dari angka misal 1 ya. Dia akan berakhir ketika a-nya itu kurang dari atau sama dengan variabel JML index. Oke. Lalu setiap perulangannya apa yang akan saya lakukan? Yaitu saya akan increment di variabel a. Oke. Seperti ini. Nah, di dalamnya for saya mau ngapain nih ya? Setiap perulangannya saya mau menginputkan ya, saya berikan prakata dulu di sini. Masukkan data ke berapa ya, ke variabel a. Ya, karena a itu akan diincrement setiap perulangannya. Oke, saya berikan sama dengan. Lalu saya cin-kan itu kepada variabel nilai ya. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini untuk maksimal dan minimal. Di sini untuk variabelnya ini masih kosong ya. Jadi saya pengennya di sini ketika variabelnya atau nilai ini terisi ya, value-nya nilai terisi, maksimal sama minimal ini dia juga terisi. Dia akan mencetak atau dia akan berisi variabel pertama atau nilai pertama lah ya. Jadi nilai pertama yang ada di dalam inputan keyboard. Jadi konsepnya itu seperti ini kalau maksimal ya. Jadi inputan pertama kita inputkan, oke, dash, dia masuk ke variabel nilai ya. Dia masuk ke variabel nilai dan otomatis di waktu itu juga dia akan masuk ke variabel maksimal. Karena dia nilai tunggal. Setelah itu perulangan kedua kita inputkan nilai kedua. Nah, apabila nilai kedua ini ternyata lebih besar daripada nilai sebelumnya, otomatis nilai yang kedua itu nanti akan menjadi nilai maksimal ya. Jadi nilai maksimalnya adalah inputan kedua. Dan seterusnya, kalau ternyata nilai ketiga itu tidak lebih besar dari nilai kedua, berarti maksimalnya tetap nilai kedua. Tetapi kalau ternyata nilai ketiga itu lebih besar daripada nilai kedua, maka akan geser nih. Nilai ketiga akan menjadi nilai maksimalnya. Kayak gitu ya teman-teman. Sama juga kayak minimum juga kayak gitu. Minimal dia nilainya juga kayak gitu. Kalau ternyata inputan kedua itu ternyata lebih kecil nilainya daripada inputan pertama, maka inputan kedua akan menjadi nilai minimalnya. Gitu ya. Dan seterusnya sampai perulangannya selesai, oke? Di sini berarti saya berikan value di sini. Kalau max itu adalah
nilai yang diinputkan. Oke, di sini saya berikan min juga ya. Minim dia adalah nilai juga. Jadi kita berikan value awal untuk maksimal dan minimal. Nah, baru nih di bawahnya kalau ternyata kita berikan if. Ya, ingat ya strukturnya if. Kalau ternyata nilai itu lebih dari max ya. Oke, dari maksimalnya, maka maksimal waktu itu akan berubah menjadi nilai yang diinputkan saat itu. Ya, ini untuk kondisi dari nilai maksimal. Dan di sini kita juga buat untuk variabel dari minimal ya. Jadi ketika nilai yang kita inputkan saat ini itu kurang dari minimal yang sekarang ini sedang terset ya, saat ini sudah ditetapkan, maka minimalnya dia akan berubah menjadi nilai yang kita inputkan saat itu. Oke, di sini berarti logikanya udah masuk ya. Jadi ketika nilai yang kita inputkan sekarang ya, semisal tadi udah nginputkan nih nilai semisal 60. Nah, di inputan kedua saya ngisi 70 ya. Akan dicek nih nilai yang sekarang apakah lebih dari maksimal sebelumnya. Jadi maksimalnya sudah diset di inputan sebelumnya. Ya, karena sebelumnya 60, sekarang 70. Maksimalnya akan berubah jadi nilai yang sekarang karena lebih besar nilai yang sekarang. Begitu juga dengan yang minimal ya gitu teman-teman. Kalau sudah di sini saya akan cetak untuk nilai maksimal itu adalah di sini kita berikan variabel max. Oke. Saya cout ya biar dia ke bawah. Cout nline. Ya, saya cout lagi di sini untuk minimum ya. Nilai minimal. Oke. Dia adalah variabel minim. Oke, nline. Ya, kalau sudah kita coba compile and run apakah project kita atau program ini berhasil ya, teman-teman. Soalnya dari tadi kita langsung aja lurus tanpa cek satu persatu. Kita coba, mudah-mudahan berhasil ya. Ini kita menggunakan logika standar aja teman-teman. Jadi if-nya juga belum bersarang, ini if-nya masih terpisah ya. Banyak datanya semisal saya pakai 4 ya, atau 5 lah ya. Data ke 1, semisal saya akan memasukkan angka 10. Data kedua semisal 15. Data ketiga 21. Data keempat semisal 12. Data kelima semisal angka 10. Bukan ya, 9 atau 5 lah. Ya 5 aja, oke. Di sini adalah nilai maksimal adalah 5, nilai minimal adalah 5. Nah, di sini ada sesuatu yang keliru nih, teman-teman. Kenapa ini kok nilai maksimalnya tetap 5? Kenapa kok enggak nilai maksimal ini enggak mencetak nilai yang 21 karena dia adalah nilai terbesar? Kita cek di sini. Kenapa nih ya? Ya mungkin gara-gara ini, teman-teman. Karena dia setiap perulangannya dia tetap diisikan ya. Di sini tetap diisikan nilai. Ya harus kita hapus saja deklarasinya. Oke. Ya, jadi gini teman-teman, untuk value ternyata itu nggak bisa diinisialkan dalam for. Karena setiap perulangannya nanti nilainya akan ke-reload ya. Jadi untuk maksimal minimalnya kalau kita berikan di dalamnya for, nanti dia akan itu teman-teman. Dia akan mengulangi terus dideklarasikan kalau maksimal itu adalah nilai. Sedangkan nilai itu inputan yang sekarang ya. Jadi dia akan terinput terus. Jadi value-nya akan terus terbarui. Nah, di sini jadi yang harus kita deklarasikan adalah minimumnya. Ya, karena kalau kita nggak deklarasikan minim, ya minimnya ini nggak kita deklarasikan, selamanya dia akan bernilai 0 atau nilai minimal yaitu 1 ya. Jadi di sini meskipun nilai kita inputkan 10 ya, di sini 10, dia tetap menjadi kurang dari minim. Ya, dia nggak akan kurang dari minim. Karena apa? Karena nilai 10 ya sama 1, yaitu masih tetap besaran nilai yang kita inputkan. Karena minimnya adalah tetap 0 atau 1 yang dia yang merupakan value defaultnya, teman-teman. Jadi di sini kita berikan variabel minim itu nilai yang besar aja ya. Semisal kita berikan 1000 gitu, oke. Kita save lalu compile and run. Ya, di sini semisal datanya 5. Kita inputkan data 5, 4, 6, 7, 3. Ya, di sini minimalnya dia akan mencetak 3. Untuk maksimalnya dia akan mencetak 7 ya. Kita akan cari cara lain nih biar si minim ini nggak perlu kita deklarasikan ya. Semisal ini. Jadi kita harus punya kondisi nih teman-teman. Nah, ketika dia adalah inputan pertama ya, di sini A-nya kan mulai dari 1. Jadi kita berikan if aja. Ya, ketika
A itu sama dengan 1, ya ketika A-nya masih sama dengan 1, maka minim ya itu adalah nilai. Oke, lalu maksimal itu adalah nilai juga. Oke. Di sini kita berikan kondisi ketika dia merupakan inputan pertama, maka dia akan menjadi seperti ini. Tapi kalau ternyata dia udah inputan selanjutnya, berarti kita berikan else di sini. Else if ya. Else aja ya, kita else. Kalau dia bukan inputan pertama, maka dia akan memproses yang ini. Ya, if nilainya adalah lebih dari nilai yang kita inputkan, dia akan menjadi maksimal. Kalau kurang dari, dia akan menjadi minimal. Oke. Ya, ini beres teman-teman. Ya, jadi kita nggak perlu mendeklarasikan minimal ini dengan menggunakan value yang besar. Oke, kita save, kita compile and run. Ya, di sini ada yang ini niali ya, keliru, nilai. Oke, kita compile and run teman-teman. Ya, ini mudah-mudahan berhasil ya. Kita buat logika baru nih, gimana caranya biar keren. Oke, semisal saya punya 5 value nih. Angkanya kita acak aja mulai dari 4, 5, 7, 6. Berapa? Jangan 4 lagi, 3 ya. Ya, jadi di sini kalau inputannya ini minimalnya adalah 3, maksimalnya adalah 7 ya. Kita enter. Oke, nilai maksimal adalah 7, minimalnya adalah 3. Oke, berhasil. Kita compile and run lagi teman-teman. Misal kita punya value-nya ini kita jumlahkan sebanyak 7 ya. Nilai ke 1 3, 9, 8, 7, 9 lagi 0. Semisal 4. Ya. Jadi di sini maksimalnya 9, minimalnya 0. Oke. Ya, berhasil ya teman-teman cara kita mencari nilai maksimal dan minimal. Ya, mungkin itu pembahasan kita kali ini tentang membahas maksimal dan minimal. Semoga bermanfaat. Kita lanjut pembahasan selanjutnya di next video teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.